mendengarkan podcast ini. Bila kita membahas baptisan Roh Kudus, tidak bisa tidak kita harus menghubungkan atau membahas pula mengenai karunia-karunia roh. Kita telah membahas karunia-karunia roh di dalam satu pokok bahasan, walaupun secara cepat dalam pertemuan terdahulu. Baptisan Roh Kudus suatu pokok bahasan yang tidak bisa dipisahkan dari karunia-karunia roh. Sebab memang pada umumnya bila membicarakan baptisan Roh Kudus selalu dihubungkan dengan karunia-karunia roh. Nah, kita akan melihat hubungan atau relasi atau nisbah. Dalam bahasa teologi sering ada kata nisbah. It means that relasional. Nisbah antara baptisan Roh Kudus dengan karunia-karunia roh. Nah, saudara, selama ini tidak sedikit gereja, teolog, dan pembicara Kristen yang memastikan secara mutlak bahwa kalau seseorang dibaptis oleh Roh Kudus, pasti memiliki tanda-tanda tertentu dari karunia-karunia roh. Seakan-akan karunia-karunia roh tertentu tersebut menandai seseorang dibaptis Roh Kudus. Jika tidak ada karunia roh tertentu tersebut ada dalam hidup seseorang, maka orang itu dianggap tidak pernah mengalami baptisan Roh Kudus sama sekali. Dan ini bisa muncul oleh karena konsep baptisan yang keliru, saudaraku, ya. Ini muncul karena konsep baptisan yang keliru, saudaraku. Karena mereka menganggap baptisan Roh Kudus itu suatu peristiwa yang adikodrati, yang spektakuler, yang mistik, yang terjadi dalam satu momentum. Sedangkan mereka tidak memahami apa baptisan itu. Ini kunci penting. Harus memahami apa baptisan itu. Ini kunci penting untuk bicara soal baptisan Roh Kudus. Orang harus memahami apa baptisan itu. Baptisan itu satu komitmen, satu kesediaan seseorang memasuki hidup yang baru. Kalau orang kafir, non-Yahudi, mau menjadi orang yang beragama Yahudi atau agama Yudaism atau agamanya Musa atau agamanya orang Yahudi, mereka harus disunat, mereka harus memberikan kurban kepada Yahweh dan harus dibaptis selam tefilah, ya, harus dibaptis selam. Baptisan Yohanes itu menunjuk kesediaan orang-orang untuk betul-betul menghasilkan buah pertobatan. Sebab ternyata pada zaman Yohanes Pembaptis itu, baptisan yang mereka lakukan itu hanya bersifat seremonial, kehilangan esensi, kehilangan makna, tidak ada buahnya. Maka Yohanes Pembaptis berteriak lagi, ayo baptis lagi, tunjukkan pertobatan, kesediaan hidup sesuai dengan kebenaran secara konsekuen dan konsisten. Baptisan Tuhan Yesus, maksud saya baptisan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, itu lanjutan baptisan Yohanes. Persis. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, dan lalu mengajarkan membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu different. Jadi pada waktu Tuhan Yesus masih ada di Palestina dengan tubuh daging, dan murid-muridnya membaptis orang, bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini tidak. Murid-murid yang membaptis. Itu baptisan seperti Yohanes Pembaptis. Persis. Lanjutan dari Yohanes Pembaptis. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit, lalu segala kuasa dalam tangannya dan murid-murid diperintahkan untuk membaptis orang di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Artinya kesediaan dengan gaya hidup yang baru sesuai dengan ajaran Injil. Nah, lalu apa itu baptisan Roh Kudus? Kesediaan untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus supaya orang sampai kepada keunggulan moral seperti moral Allah. Tanpa Roh Kudus tidak seorang pun bisa sempurna. Nah, saudaraku, sudah banyak kesalahan dalam
banyak gereja harus ada karunia roh untuk menandai seseorang mengalami baptisan. Jadi kalau tidak memiliki karunia roh, misalnya tidak berbahasa roh, berarti belum dibaptis Roh Kudus. Ini kesalahan. Ini keliru sekali. Kenapa bisa terjadi kekeliruan seperti ini? Karena mereka tidak mengerti konsep baptisan itu apa. Baptisan Roh Kudus dianggap satu hal yang spektakuler. Ya memang spektakuler juga, tapi dianggapnya hal yang bersifat mistik. Satu momentum. Baptisan Roh Kudus bicara soal masa di mana Roh Kudus memberikan kemampuan orang untuk bisa sempurna. Ya. Dan sebenarnya Adam sudah memiliki potensi itu. Roh Allah undur ketika manusia tidak mau menuruti kehendak Allah, ketika manusia hidup dalam keinginan daging semata-mata. Dan tidak pernah lagi manusia dipimpin Roh Kudus sampai ketika Tuhan Yesus datang. Ketika Tuhan Yesus datang, yang menerimanya diberi, eksosia itu, ya. Oke. Karena konsep ini keliru, khususnya dari kalangan gereja karismatik Pentakosta yang menganggap bahwa orang yang dibaptis Roh Kudus harus memiliki karunia roh, lalu timbullah tuduhan bahwa gereja-gereja aliran Protestan yang tidak mempraktekkan bahasa roh misalnya, atau karunia roh yang lain dianggap tidak memiliki urapan Roh Kudus atau tidak dibaptis dengan Roh Kudus. Betapa dangkal dan miskinnya pemikiran ini. Sementara orang-orang karismatik yang merasa memiliki urapan Roh Kudus tidak menunjukkan buah-buah roh yang baik. Dalam gereja-gereja mereka sering terjadi pertikaian, bahkan perpecahan serta berbagai pelanggaran moral. Justru itu terjadi di kalangan gereja karismatik. Kalau jujur dan menganalisa Alkitab dengan benar, tidak pernah kita menemukan sebuah pernyataan langsung maupun tidak langsung dalam Alkitab bahwa ada karunia-karunia roh tertentu yang menandai atau memberi ciri secara mutlak, secara jelas dan tegas bahwa seorang dibaptis Roh Kudus. Tidak pernah ada. Bahwa kalau seorang dibaptis Roh Kudus ada cirinya begini loh, itu tidak pernah ada. Nah, kalau dalam Kisah Rasul terdapat peristiwa berkenaan dengan baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, kita harus melihat itu secara cerdas. Kita tidak boleh mengeneralisir suatu peristiwa, artinya suatu peristiwa dengan keadaan khusus yang terjadi dijadikan standar atau tandasan secara umum bagi semua orang. Misalnya pada waktu baptisan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem, di situ ada yang berbahasa roh. Lalu kita merumuskan, kalau orang tidak berbahasa roh, tidak dibaptis Roh Kudus. Tidak boleh, karena sudah perlu ketahui bahwa momentum itu khusus. Nanti kita akan pelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu kan masa di mana cara berada Allah Tritunggal secara khusus dimeteraikan secara permanen dalam diri manusia, supaya manusia bisa dikembalikan ke rancangan semula. Nah, untuk mensahkan, untuk memproklamirkan, untuk mendeklarasikan hal ini, mau tidak mau harus ada satu peristiwa yang besar untuk mencelikkan mata pikiran orang-orang, yang membuktikan bahwa yang dijanjikan Allah dulu itu terbukti. Apalagi kalau Yohanes Pembaptis berkata, kamu akan dibaptis dengan api. Nah, itu harus betul-betul ada api. Bukan berarti lalu sekarang kalau tidak ada api, nggak ada baptisan Roh Kudus. Nah, kan Anda melihat bahwa pada waktu baptisan Roh Kudus di Yerusalem ada bahasa roh kan? Jangan lalu berkata bahwa seseorang harus berbahasa roh berarti dibaptis Roh Kudus loh. Kalau nggak ada lidah api gimana? You hanya mengambil bahasa rohnya, tapi you nggak mengambil lidah apinya. You nggak mengambil tiupan anginnya. Kan jadi nggak konsisten namanya, saudara. Saya ulangi, tidak boleh mengeneralisir suatu peristiwa. Satu peristiwa dengan keadaan khusus yang terjadi tidak boleh dijadikan standar
atau landasan umum bagi semua orang. Misalnya pada waktu baptisan Roh Kudus pertama di Yerusalem, ada bahasa roh. Selain ada tiupan angin keras, ada lidah api dan nubuat, ya saudara. Jangan lalu kita berkata kalau nggak berbahasa roh nggak dibaptis Roh Kudus. Loh, lah anginnya gimana? Apinya kalau mau konsisten harus ada api juga. Lalu, saudara, kalau di Samaria tidak ada tanda-tanda baptisan Roh Kudus, tapi nggak ada tanda. Nanti kita akan lihat di sini. Gimana tuh? Nggak ada tanda yang jelas berbahasa roh atau nubuat, nggak ada. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu ya, saudaraku. Mengapa hanya berbahasa roh saja? Mengapa tidak lihat aspek lain? Nah, biasanya cara berpikir demikian. Cara berpikir hanya melihat satu aspek, tidak melihat aspek lainnya, sehingga tidak menemukan esensinya. Esensinya apa? Terkait dengan hal ini, maka ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pelajari. Yang pertama, baptisan Roh Kudus bagi orang percaya pada waktu gereja mula-mula memang harus disertai dengan tanda. Harus. Sebab itu menegaskan atau memverifikasi bahwa janji Bapa yang akan membaptis umatnya dengan Roh Kudus sungguh-sungguh dipenuhi. Tanpa adanya karunia roh sebagai tanda-tanda yang spektakuler, maka tidak akan nampak sesuatu yang luar biasa yang terjadi atas orang percaya. Nah, misalnya begini. Tuhan Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Kan sudah itu. Diembus. Tapi nggak ada sesuatu yang terjadi. Orang berkata, mana buktinya? Dia akan memberikan Roh Kudus. Harus ada tanda yang nyata. Bahkan keajaiban. Ada lidah api, ada tiupan angin. Nah, perlu Anda ketahui bahwa setahu saya tidak pernah terjadi lagi tiupan angin, lidah api, tidak pernah terjadi lagi. Itu hanya sekali terjadi dan mungkin tidak pernah terjadi lagi. Itu hanya sebagai satu sikap deklaratif yang bisa dilihat semua orang. Ya. Di antaranya bahasa roh. Jadi, saudaraku sekalian, tanda-tanda yang spektakuler itu dibutuhkan. Allah hendak menunjukkan kepada dunia bahwa inilah masa yang sangat khusus dan istimewa berkenaan dengan cara berada roh Allah dalam menyelenggarakan proses keselamatan. Usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Ini di wilayah pertama, fungsi baptisan Roh Kudus. Wilayah pertama ini. Ya. Wilayah kedua baru karunia-karunia untuk meneruskan ini sampai ke ujung bumi. Karunia di antara karunia hikmat, pengetahuan, iman. Itu berguna. Tapi jangan hanya melihat 1-2 karunia. Kesembuhan saja. Ya. Bukan tidak boleh. Dibutuhkan di mana, kapan, dalam rangka apa. Tapi kalau pengetahuan tidak bisa, tidak, kapan pun dibutuhkan. Karena memang kebenaran Alkitab harus diajarkan. Jadi karunia pun punya kualitas. Tanda-tanda spektakuler dan karunia-karunia roh serta keajaibannya tersebut menunjukkan adanya masa baru dalam sejarah kehidupan manusia. Hebat. Tuhan harus membuat hentakan. Tuhan harus menunjukkan satu kejadian yang spektakuler yang hanya terjadi satu kali. Seperti misalnya lidah asing. Mereka berbicara dalam satu bahasa yang diketahui oleh semua orang. Oke? Ya, lidah asing. Hampir nggak pernah terjadi lagi setelah itu. Apalagi zaman kita, udah nggak perlu. Kenapa? Kalau saya berbahasa Inggris, banyak orang bisa bahasa Inggris. Nggak perlu karunia seperti itu. Belajarlah bahasa Inggris. Anda mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris, banyak orang bisa tahu. Tapi waktu itu, ya harus ada karunia itu, saudara. Itu sebenarnya ada pelajaran yang mahal. Karunia diberikan kalau kemampuan manusia tidak bisa menanggulanginya. Kalau bisa menanggulangi, tidak dibutuhkan karunia. Karena akan menghilangkan tanggung jawab. Harus diperhatikan bahwa tanda-tanda tersebut tidak bersifat mutlak. Artinya bahwa orang-orang percaya yang mengalami baptisan roh tidak selalu harus disertai dengan tanda-tanda secara mutlak. Tanda-tanda tertentu secara mutlak. Cara Allah bertindak pada gereja mula-mula tidaklah sama dengan cara Allah bertindak di zaman lain yang berbeda.
Setiap masa ada cara Allah yang khusus dan istimewa untuk menyatakan kehendak dan rencananya. Sangat besar kemungkinan pada masa aniaya, tanda-tanda seperti yang terjadi di Yerusalem pada hari Pentakosta tidak terulang. Bahkan sampai sekarang atau bahkan sampai Tuhan datang kembali tidak pernah terulang. Justru pada masa aniaya sudah melihat Allah seperti meninggalkan umatnya. Allah seperti membiarkan umatnya menderita. Orang-orang Kristen tertindas, tersingkir seperti pecundang yang kalah. Tetapi di mata Allah, orang-orang yang begitu setia di tengah aniaya, di tengah-tengah situasi, seakan-akan Allah meninggalkan mereka. Mereka tetap setia, itulah umat pemenang. Ingat. Ketika Tuhan di atas kayu salib, Tuhan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tetapi dia mengakhiri kalimat, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kita akan mengalami hal yang sama. Di tengah-tengah situasi dunia kita hari ini, kalau zaman aniaya, mereka dipukul, mereka disiksa, dimasukkan penjara, Tuhan seperti tidak ada. Seperti zaman kita hari ini, Anda setia ikut Tuhan, tapi Tuhan seperti tidak memberkati. Anda punya kesulitan keuangan. Jadi orang-orang yang teraniaya itu sebenarnya umat pemenang. Di tengah-tengah situasi yang sulit, seakan Allah meninggalkan dia. Peristiwa Pentakosta itu kan gemanya tidak lama. Tahun 30 itu peristiwa kejadian. Kejadian itu tahun 30. Sampai tahun berapa sih? Beberapa puluh tahun, beberapa tahun. Setelah tahun 50 saja orang Kristen teraniaya hebat. Itu sudah nggak ada bau-baunya lagi itu. Mujizat-mujizat yang terjadi di Yerusalem di tahun 30, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, tahun 40. Itu sudah hilang. Yang ada aniaya terus berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Sampai tahun 380 agama Kristen jadi agama negara. Nah, orang yang tidak belajar sejarah picik sekali melihat itu. Picik, betul-betul nggak ngerti, saudara. Sering kan orang berkata, kita kembali ke gereja rasul-rasul. Ngerti nggak gereja rasul-rasul yang bagaimana? Itu gereja bayi dengan banyak kekurangan dan kelemahan. Gereja yang ideal itu gereja akhir zaman sebenarnya. Gereja yang belajar dari sejarah, dari histori, lalu bumi yang begitu jahat, tapi punya integritas. Itu gereja yang sempurna. Bukan gereja mula-mula. Kita belajar dari banyak aspek positif dari gereja mula-mula. Tapi kita tidak bisa berdiri di atas pengalaman dari gereja mula-mula saja. Ribuan tahun gereja dalam pengembaraan dan belajar lewat kehidupan imannya. Itu yang jadi pelajaran kita. Dan kita hidup di ujung akhir zaman, kita bisa menyerap semua pengalaman masa lalu yang diajarkan oleh Tuhan lewat gerejanya kepada kita. Makanya harus belajar sejarah. Nggak bisa tidak. Dan Tuhan tidak pernah membawa gereja, hampir tidak pernah, di situasi yang sama. Hampir nggak pernah. Saya kira nggak pernah. Abad mula-mula dengan situasinya yang khusus itu, orang Kristen baru muncul, mereka masih betul-betul bayi rohani ya saudara. Tuhan topang dengan mujizat, dengan tanda-tanda ajaib, seperti orang Israel baru keluar dari Mesir. Mereka menghadapi aniaya dari orang Yahudi, dari kekaisaran Roma. Tapi dunia ini jalan terus. Nanti menghadapi kekuatan agama besar dari Arab. Wah, itu pergumulan lagi. Menghadapi sekulerisme atau penduniawian. Atau di abad pertengahan gereja menjadi begitu kuat, begitu kaya, punya tentara. Ya, penguasa-penguasa semua tunduk kepada kekuatan gereja, lalu gereja sampai lupa diri. Itu ada sejarahnya juga yang mesti kita pelajari. Nah, makanya kalau orang picik tidak mengerti sejarah ya susah dijelaskan. Dia bukan bodoh, sangat bodoh. Dan mereka tidak mengerti kalau mereka tidak mengerti. Anda sekarang ini belajar seperti sekolah teologi. Nah,
Kembali soal tadi, memutlakkan sesuatu yang tidak mutlak. Itu membahayakan konstelasi berpikir iman Kristen. Ya, yang tadi saya katakan, ketika Roh Kudus turun, mereka berbahasa roh. Di Rasul pasal 2, Pentakus itu bukan bahasa roh loh, lidah asing. Yang bahasa roh, itu baru di rumah Cornelius di Kaisaria, dan di Efesus ketika Paulus tumpang tangan kepada orang-orang Efesus yang jadi Kristen. Di Samaria, Yohanes dan Petrus menumpangkan tangan. Itu tidak ada bahasa roh, nggak disebutkan bahasa rohnya. Lah kok bisa-bisanya orang berkata harus berbahasa roh? Dasarnya mana? Nah ini prinsip sekali kalangan gereja-gereja karismatik sudah jadi doktrin yang kuat. Harus berbahasa roh. Sebagai tanda baptisan Roh Kudus. Nah baptisan aja lu kagak ngerti. Itu masalahnya. Apa itu baptisan? Komitmen untuk masuk dalam satu kehidupan yang dipimpin Roh Kudus. Itu saja maksudnya. Kalau begitu Adam sudah begitu. Sudah. Iya sudah. Baptisan itu kan satu masa, satu state, satu keadaan di mana orang punya potensi untuk dikembalikan ke rancangan semula Allah. Saya itu bisa stres loh kalau belajar begini. Kesalahan terlalu lama. Ini kalau orang-orang Pentakosta karismatik yang sudah punya konsep salah. Enggak berulang-ulang saya ngomong lagi, apa itu baptisan? Anda meleset lagi loh. Maka saya ulang lagi, saudara. Dan saudaraku, herannya ya. Banyak pendeta tidak tahu. Sungguh, banyak pendeta tidak tahu. Bukan kita sok tahu, sok pinter. Memang kita tahu. Nah, bahayanya adalah karena memutlakkan apa yang tidak mutlak, misalnya pandangan bahwa orang Kristen yang tidak berbahasa roh berarti tidak dibaptis Roh Kudus. Maka ada orang-orang Kristen yang berusaha secara berlebihan atau memaksakan diri untuk bisa berbahasa roh. Oleh karena hal tersebut, maka terjadi praktek bahasa roh palsu atau bahasa roh yang dibuat-buat. Sekarang ini banyak bahasa roh yang dilakukan keabsahannya, yang dipraktekkan di banyak gereja. Mereka secara sembrono berbahasa roh tanpa mengerti maknanya sama sekali. Lalu apa maknanya? Nggak tahu. Edan nggak saudara? Ini kalau terus begini kira-kira waras nggak nih orang? Tapi karena dianggap itu liturgi, dianggap bagian dari satu liturgi gereja, lalu diseakan oleh pendeta atau gereja bahwa ini benar. Udah. Sejahtera saja melakukan. Bahkan bunyinya pun seragam. Seperti hafalan. Mari kita berbahasa roh terus. Semua begitu. Nah kalau penipuan atau ketidakjujuran ini berlangsung terus, maka akan menghambat kedewasaan rohani. Akhirnya merusak nurani yang tulus. Anda ngerti nggak? Sekarang Anda ngomong artinya apa? Nggak tahu. Ini kan sikap tidak dewasa. Apalagi pemimpin lebih baik dengan 5 kata yang bisa dimengerti daripada beribu-ribu kata yang tidak dimengerti. Dan nanti saya jelaskan bahasa roh itu sebenarnya artinya speaking in tongues. Berbicara dengan lidah. Itu aja artinya. Nggak ada kata rohnya. Nggak ada kata rohnya. Nggak tahu jadi begitu gimana tuh? Glosolalia Pak. Glosa itu lidah. Laleo talking, speaking. Itu glosolalia. Laleo to talk, speak. Glosa, tongue. They speak with tongues. Itu artinya begitu. Cuman itu aja artinya. Nggak ada kata roh, nggak ada. Jadi bahasa roh. Udah, susah jelasin ke orang, saudara. Karena itu udah dianggap kayak Alkitab. Padahal aslinya itu begitu. Bukan meninggikan diri, Anda di tempat yang tepat. Saya sendiri juga bertahun-tahun nggak bisa menjawab. Kalau nggak bahasa roh gimana? Baptisan Roh Kudus kalau nggak bahasa roh gimana? Sekarang saya clear banget gitu. Clear sekali. Makanya, tanggung jawab saya besar sekali, saudara. Untuk mengerjakan pekerjaan ini. Untuk sampai ke ujung bumi.
Pekerjaan saya besar sekali. Saudara bukan cuma dengerin ya. Satu, Anda mesti berubah jadi orang-orang saleh. Yang kedua, harus meneruskan pekerjaan ini ke orang lain. Yang ketiga, kalau mau nih, kalau mau ya sudah. Mari mati bersama saya. Mari kita berjuang. Yang nggak mau, ini lu gua pikirin. Nggak mau, ya udah. Tapi yang ini pasti ada orang-orang yang pasti nanti bersama saya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Artinya membuka pikiran orang, mengerti kebenaran ini, saya nggak ditipu orang-orang itu. Di gereja-gereja itu banyak yang nggak jujur. Bahasa roh, nggak ngerti maksudnya apa. Bukan nggak boleh. Nanti kita akan khusus bicara soal bahasa roh, sekarang tidak kan. Akhirnya menghambat kedewasaan rohani, ketidaktulusan, ketidakjujuran. Apa ya, saya mau bilang kedunguan, tapi emang dungu. You ngomong tanpa you ngerti maksudnya itu dungu nggak? Dungu, tapi Tuhan berkenan bahasa roh, yang tahu hanya Allah dan roh. Bukan tidak mungkin begitu pada saat mana ketika dalam keadaan terjepit ada bahasa roh. Lah Anda nggak terjepit, artinya apa? Itu maksudnya. Tuh ya, saya mau ngomong, ini saya mesti kasih uang muka. Kalau lagi susah gini. Iya, ngerti nggak? Itu bahasa jiwa, saudara. Nah, roh itu punya bahasa. Itulah yang mengalir waktu ada bahagia atau susah dalam. Sekarang Anda nggak perlu mengeluarkan itu, Anda keluarkan. Mau ngapain? Itu maksudnya. Maka Paulus berkata, aku berdoa dengan rohku, juga dengan akal budiku. Dengan rohku pada waktu mana, dengan akal budiku pada waktu apa? Saya bukan tidak berbahasa roh, saya berbahasa roh. Tapi saya nggak bisa bahasa roh, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, emangnya harus? Nggak harus, saudaraku. Dampak lain yang sangat naif adalah bahasa roh diajarkan. Nah ini yang lebih repot. Karunia nggak bisa diajarkan. Sampai anak sekolah minggu juga diajar bahasa roh. Kan nggak benar, saudaraku. Ini pelecehan terhadap karunia roh. Penekanan pada salah satu karunia membiaskan fokus dari usaha untuk hal yang lebih prinsip. Fokusnya adalah kesucian hidup atau penyempurnaan karakter serupa dengan Tuhan Yesus. Memang di dalam Korintus dikatakan, usahakan dirimu memiliki karunia-karunia itu, tapi kejarlah kasih. Tapi jangan lupa loh, Paulus nulis hanya kepada jemaat Korintus, bukan kepada Efesus, Filipi, tidak, Kolose, tidak. Kenapa? Itu jemaat yang kacau, oke? Di mana banyak ajaran ngawur dan ketidaktertiban, maka orang harus punya karunia untuk membedakan. Itu different. Jangan lalu semua orang harus kejar. Untuk apa? Lihat situasinya. Jemaat Korintus dengan jemaat Filipi. Nah ini pendeta sering main comot aja. Itu Korintus. Dihajar aja semua harus begitu. Ya enggak toh. Jadi kalau saya masuk gereja Protestan yang tidak membutuhkan bahasa roh, ya enggak apa-apa. Kenapa? Dan saya nggak perlu berbahasa roh di situ. Kenapa dibilang kepada jemaat Korintus? Ini jemaat kacau. So bisa membedakan roh, mereka harus punya karunia roh. Dan karunianya pun juga harus sesuai dengan kebutuhan. Iblis akan berusaha supaya fokus orang percaya dapat digeser dari fokus yang benar. Supaya tidak bertumbuh dalam karakter Allah, supaya jangan menjadi corpus delicti. Itu yang diusahakan iblis. Dua wilayah ya saudara. Ada wilayah yang pertama, wilayah kedua. Ini wilayah individu. Ini wilayah pelayanan. Ini bisa internal dalam hidup orang itu, ini bisa eksternal. Nah di individu inilah saudara, Roh Kudus menggarap orang supaya sempurna. Nah di pelayan inilah ada karunia-karunia roh, hikmat, iman, kesembuhan, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Itu di sini. Walaupun ini tetap nggak bisa terpisahkan. Nah jangan sampai fokus orang digeser di sini. Sehingga wilayah pertama yang itu merupakan wilayah utama diabaikan. Justru Tuhan itu mengarahkan terus ke sini loh. Kenapa Tuhan nggak mengarahkan ke sini? Kan waktu itu murid-murid belum ngerti pelayanan itu apa. Belum tahu. Diajak ngomong juga nggak ngerti. Orang mereka belum benar semua. Diarahkan terus ke sini.
Begitu Roh Kudus pimpin, nanti Roh Kudus akan berikan kamu kuasa dinamis baru di sini. Itu setelah kebangkitannya. Tuhan itu cerdas sekali. Dan Alkitab itu cerdas. Anda jangan bilang, Pak Elas pintar-pintar mereka-reka. Nah, ini mah nggak bisa direka-reka, bro. Nggak bisa direka-reka. Nggak bisa. Kalau ini bisa direka-reka, dari dulu saya sudah menemukan ilmu ini. Saya belum menemukan. Dan saya mengerti betul pelajaran itu. Saya bagus betul nilainya. Jadi mestinya udah ngerti. Tapi nggak ngerti. Kenapa? Ya saya harus mengatakan ini pewahyuan. Nggak ada bahasa lain. Luar biasa. Dulu kita nggak bisa ngelawan orang yang berkali-kali selamat, tapi selamat. Oh iya deh. Nggak bisa jawab kita. Tapi setelah kita tahu begini, wah kebenaran luar biasa. Tidak begitu. Selamat itu apa dulu? Nah seterusnya. Nah saudaraku sekalian, jadi jangan sampai disimpangkan saudara ya. Di wilayah utama jangan masuk ke sini. Ini dulu, yang pertama dulu mestinya. Ini ya, begitu jadi orang Kristen, ditanya udah bisa bahasa roh belum? Saya bisa jawab loh. Dulu di Kisah Rasul, rata-rata mereka sudah mendengar Injil dan mendapat pengajaran. Bukan orang yang satu hari kenal Yesus, satu hari itu bisa bahasa roh. Tidak. Seandainya ada begitu, itu pun pengecualian. Karena di Alkitab Anda tidak pernah menemukan bahasa roh itu menyempurnakan. Tidak pernah. Pembaharuan pikiran yang menyempurnakan. Injil yang menyelamatkan. Kebenaran yang memerdekakan. Bukan karunia roh. Bukan anti karunia loh. Kita membutuhkan karunia. Mutlak kita butuhkan. Tapi harus ditempatkan secara benar dan tepat. Perlu dicatat di sini bahwa karunia pasti akan menyertai atau diberikan kepada orang percaya yang dewasa rohani. Yaitu orang yang mengemban pekerjaan Tuhan pasti menerima kuasa. Itu sudah otomatis. Bapak Ibu ya. Anda nggak usah minta pun akan dapat. Bukan dapat. Anda punya. Anda nggak bisa nggak punya. Roh Kudus diam di dalam diri kita. Mesti ada. Mesti punya. Nggak bisa tidak. Saya punya pengalaman-pengalaman yang subjektif. Tidak bisa buat standar. Tetapi mengagumkan. Saya dari kecil itu bukan orang karismatik. Saya nggak pernah mengenal bahasa roh. Nggak kenal. Tepuk tangan nggak kenal. Menangis-menangis doa nggak kenal. Suatu hari saya di mobil. Masih muda itu. Saya nyanyi lagu. Aku hendak iring di kau yang melindungi jiwaku. Akan jadi sama Tuhan. Itu rindu dan dendamku. Saya kan dari kecil sekolah minggu. Maka kenapa saya begitu ngotot. Terus. Wah ngomong soal sekolah minggu. Kenapa? Saking saya mengerti bahwa sekolah minggu itu penting sekali. Anak-anak sekarang itu ya, kalau nggak dipersiapkan mendengar firman, itu sampai tua kayak kita nggak bisa selamat lagi. Udah rusak pikirannya dengan pikiran dunia. Kita kerja keras, seluruh Indonesia. Nah kenapa waktu saya dalam kondisi krisis, saya masih ingat sekali waktu masih muda itu. Krisis sekali, saya kecewa, saya mau, Anda pasti nggak percaya, saya mau bunuh diri. Jadi saya itu ingat, saya dulu sekolah minggu. Saya lewat satu sekolah, kelas, sekolah, di mana saya pernah sekolah minggu. Pas lewat itu, saya bisa masuk. Zaman dulu sekolah itu nggak dikunci loh. Nggak dikunci pintu itu aman loh, nggak tahu ya zaman sekarang ini. Betul, itu sekolah Kristen yang baik. Saya masuk situ. Saya kan dulu bangku itu gini, bangku dengan kursi jadi satu. Tahu nggak? Kalau ngangkat bangku itu kursi jadi satu. Saya berlutut, saya doa. Saya masih ingat tuh. Jadi pengaruh sekolah minggu itu luar biasa, saudaraku. Ya saya pokoknya berdoa. Ya lagu-lagu zaman dulu kan seperti temanilah aku Tuhan, karena jalanku sepi. Itu menyelamatkan saya loh, saudara. Itu sekolah minggu loh. Itu buat saya selamat loh. Wah, saya punya cerita luar biasa pahitnya, saudara. Pahit. Wah, pokoknya luar biasa aja pokoknya. Pokoknya luar biasa. Di tempat di mana saya mau bunuh diri, di tempat yang sama orang itu bunuh diri dulu.
Hebat sekali loh, sama sini tuh. Di tempat yang sama di situ. Lakukan hal yang sama. Jadi saya itu kalau sampai sekarang jadi seperti hari ini karena sekolah hidup saya udah panjang, saudara. Jadi sampai ya saya langit baru, bumi baru, apa. Udah lewati masa-masa yang berat. Nah, di antaranya yang aku ini tadi. Yang keluar bahasa lain, Pak. Nah itu saya tahu. Ada bahasa roh waktu yang menjerit itu. Bahasa roh kita keluar. Jadi kalau ada orang Protestan berkata, bahasa roh itu nggak ada. Kalau saya ngalamin. Jadi bahasa roh itu ada. Kalau berkata, Pak saya rindu, cari, alami. Waktu Anda berdoa dengan sedih dan kusuknya itu bisa bahasa roh mengalir keluar. Saya punya pengalaman lain lagi, saudaraku. Tanda baptisan roh yang terjadi pada orang percaya di gereja mula-mula tidak sama. Misalnya di Yerusalem, mereka tidak mengucapkan bahasa roh loh. Mereka heterais glossais. Heterais glossais itu lidah asing. Heterais itu other, another, lain, yang lain, bahasa lidah lain, lidah asing maksudnya. Ya. Sedangkan bahasa roh itu teks aslinya lalonton glossais. Maka orang bilang glossolalia dari kata lalonton. Oke? Digabung glossolalia itu lidah, bahasa lidah. Perkataan lidah. Artinya begitu, harafiahnya itu berkata-kata dengan lidah, speaking with tongues. Di Yerusalem itu lidah asing, Pak. Bukan bahasa roh. Sedangkan di Kisah Rasul yang lain di Samaria, misalnya, tidak ada tanda karunia apa-apa. Tetapi di rumah Cornelius, itu baru bahasa roh. Tanpa tumpang tangan, lagi doa, lalu muncul. Di Yerusalem juga pakai tumpang tangan. Di kota Efesus, baru Paulus menumpangkan tangan bahasa roh. Jadi dari 4 peristiwa besar, yang 2 pakai tumpang tangan, yang 2 tidak. Yang pertama ya, pakai lidah api, bunyi tiupan angin keras, lidah asing. Ya. Yang kedua pakai tumpang tangan tapi nggak ada bahasa roh, nggak ada apa-apa, nggak jelas gitu. Yang berikutnya ada bahasa roh saja. Yang terakhir ada bahasa roh plus nubuat. Beda-beda nih, beda-beda. Kiranya nggak ada yang sama lagi. Lalu orang buat rumusan gini, kalau Anda dibaptis Roh Kudus harus bahasa roh. Dasarnya mana? Mengapa tandanya itu rata-rata bahasa roh atau lidah asing? Kenapa? Oke, bahasa roh deh. Kan dari 4 peristiwa baptisan Roh Kudus ini lidah asing. Yang ini bahasa roh, ini nggak jelas. Kenapa sebagian besar ini bahasa roh? Karena Tuhan tidak menunjukkan dan memberi kesan pesan yang kuat kepada orang-orang pada zaman itu. Kalau suatu roh masuk dalam diri orang, harus ada manifestasi. Seperti kalau Anda membaca Kisah Rasul pasal 16 ayat 16-18, adanya roh petenung yang masuk dan dia bisa bernubuat atau meramal. Betul? Sekarang Roh Kudus masuk. Bagaimana caranya untuk menunjukkan ada roh yang lain? Dia berbahasa roh. Yang pada waktu itu ya saya belum jelas apakah ada roh juga berbahasa roh seperti itu. Tapi yang jelas untuk menunjukkan ada sesuatu roh masuk ke orang-orang ini. Dia ngomong apa ya? Betul nggak? Nah Tuhan sengaja buat begitu. Supaya orang-orang tahu ada suatu roh yang masuk ke orang-orang percaya itu. Tuhan menggunakan bahasa roh. Kenapa pakai lidah asing? Ya karena waktu itu juga sekaligus Petrus berkhotbah. Itu pun menakjubkan loh. Kok bisa pakai bahasa kita? Dia nggak belajar loh. Itu mah clear banget. Nah sekarang Anda nggak ada maksud apa-apa bahasa roh. Mau ngapain? Halo? Nanti kalau kita belajar soal bahasa roh, Anda akan menemukan orang-orang yang ketika orang percaya berbahasa roh, orang yang tidak mengenal Tuhan masuk di tengah-tengah itu, lalu berkata, gila nih orang. Betul nggak? Nah Tuhan memang sengaja bikin orang bilang, gila nih, begitu. Kok aneh ya? Biar lu tahu, ada satu roh masuk ke orang-orang ini. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu maksudnya. Maka menggunakan bahasa roh. Menggunakan lidah asing. Tapi kiranya di Samaria nggak jelas. Ada bahasa rohnya atau nggak? Pokoknya nggak ada jelas saja di situ. Dibuat satu klausul, satu yang nggak jelas. Tuhan itu bekerja menyesuaikan diri dengan kemampuan berpikirnya orang-orang pada waktu itu.
Kalau orang-orang pada waktu itu memahami fenomena alam roh, jadi kalau ada seorang kemasukan roh, dia punya kemampuan seperti yang di Kisah Rasul pasal 16. Orang yang punya roh petenung dia bisa meramal sehingga dapat duit banyak. Betul nggak? Si budak perempuan ini yang punya budak perempuan ini jadi kaya. Jadi mereka kok bisa kaya? Karena mereka percaya bahwa roh yang masuk di budak perempuan itu bisa bernubuat, bisa meramal artinya. Dan ini dibutuhkan orang. Orang boleh bayar mahal. Maka yang punya budak perempuan yang bisa meramal ini dapat duit banyak. Anda nggak maksudnya? Jadi orang-orang waktu itu percaya adanya roh yang bisa masuk, yang istimewa roh tersebut. Nah orang Kristen kemasukan Roh Kudus. Pakai bahasa roh. Orang pusing. Emang sengaja dibuat pusing. Ada roh Allah di sini. Memang seseorang yang hidup pada masa baptisan Roh Kudus dan yang mengalaminya memiliki kesempatan punya karunia roh. Tapi jangan dipatok harus berbahasa roh. Ada 9 bro. Ada 9. Tidak harus bahasa roh. Adil nggak saudara? Adil. Amin.